Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MTTV dan pendengar radio Purnama Sidi Wonosobo dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara Karisma, kajian religi Islam berkemajuan bersama saya Yogi dan sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Maksun Sarjana Hukum Islam. Gitu ya. Ya, Dan bagaimana kabarnya Ustadz? alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat nih. alamin ya sehat. Ya, Baiklah, untuk Anda, Ustadz Maksun Sarjana Hukum Islam, bila mana Anda sering dengar beliau, dalam keakraban beliau adalah dipanggil dengan Cak Sun. ya, Nanti kita untuk lebih akrabnya saja Cak Sun gitu mau. ya, saya kira itu lebih mudah untuk Lebih mudah ya. dikenal. Ya, Baik. Baiklah pemirsa MTTV dan pendengar radio Purnama Sidi, kajian karisma pada kesempatan kali ini nanti kita beberapa kajian kita berpedoman pada himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. ya, Jadi untuk Anda yang sudah mempunyai kitab ataupun buku himpunan putusan tarjih Muhammadiyah bisa Anda buka nanti di bab pertama karena memang kajian ini insya Allah akan berturut Ustaz, ya, insya Allah. akan Ya, berlanjut. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya juga bisa menanyakan langsung melalui WhatsApp di nomor 0898 9298 926 dengan topik yang nantinya juga akan kita share di beberapa grup Muhammadiyah Wonosobo. Seperti itu. Dan untuk menghemat waktu di kesempatan kali ini Ustadz, ya, kita sudah memegang buku ya ya. untuk himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kita buka dulu waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Ustadz. Ya. Maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan belajar bersama ya secara urut ya sebagaimana kajian-kajian yang secara umum bisa kita dapatkan di beberapa tempat, cuma terkadang tematik ya. Iya. Nah, kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji, mendalami HPT ya sebagai satu kitab yang sudah seharusnya warga Muhammadiyah itu memilikinya. Jadi HPT itu ya namanya putusan tarjih. Ya. Produk intelektual majelis tarjih tertinggi itu adalah HPT ini. Sehingga sudah selayaknya semestinya warga Muhammadiyah punya, karena inilah yang menjadi acuan ya, panduan kita di dalam memahami agama, termasuk dalam hal praktek-praktek ibadah. Ya, yang namanya putusan itu berarti sudah final. Ya, putusan pada saat ini, tapi kemungkinan saja akan ada satu perubahan ya, ada revisi, dan itu adalah wewenangnya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, kalau kita bicara tentang HPT ini, saya kira pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih itu sepanjang yang saya ketahui ada 3 pendekatan. Yang pertama yang kita mengenal sebagaimana disebut dengan bayani, jadi pendekatan teks.
Jadi mencoba menggali dari sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Kemudian yang kedua, pendekatan burhani. Ya, burhani itu akal rasional. Ya, mendasarkan kepada ilmu-ilmu. Karena kan problem keumatan ini kan memang tidak bisa didekati hanya satu metode saja, tetapi juga harus melibatkan disiplin keilmuan yang lainnya, Mas. Ya, sehingga kemudian metode burhani ini digunakan untuk apa? Menjelaskan beberapa hal persoalan yang memang tidak ditemukan di dalam nas. Ya, disebut dengan burhani. Ya, tadi si akal. Yang ketiga, ya, di tarjih itu juga menggunakan pendekatan irfani. Ya, bagaimana menguatkan aspek intuisi. Ya, jadi untuk mendapatkan satu kebenaran itu kemungkinan nas mungkin apa namanya tidak memenuhi, ya. Kemudian akal tidak, lalu kemudian intuisi nurani. Ya, bagaimana kemudian sebuah produk hukum itu bisa memberikan maslahah. Ini tiga aspek inilah yang kemudian menjadi pendekatan majelis tarjih, dan ini tidak bersifat parsial, Mas. Ya, gitu. Jadi bayani, burhani, irfani ini apa integralistik, ya. Tidak bisa kemudian didekati dengan hanya bayani saja atau benar, tapi ini juga integralistik. Lalu kemudian dengan ketiga inilah lalu kemudian menghasilkan satu produk hukum yang insya Allah itu memberikan kemaslahatan. Jadi bagi warga Muhammadiyah saya kira dengan kita membaca HPT ini, ya insya Allah aspek-aspek pemahaman agama kita, aspek-aspek ibadah yang kita lakukan insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit barangkali pengantar mengapa kemudian pentingnya kita ini mengkaji HPT, ya, Himpunan Tarjih ini, dan insya Allah ya jika Allah menghendaki kita akan belajar secara berurut, ya, dari muqaddimah sampai yang terakhir tadi saya kira. Insya Allah. Ya, insya Allah. Itu dulu, Mas. Ya, baik, ya, Ustaz. Jadi untuk Anda pemirsa MTTV dan sahabat Purnama Sidi, bisa bila mana belum, ini juga Majelis Tarjih sudah memberikan link download untuk Anda yang tidak mempunyai kitab secara fisik gitu ya. Bila mana Anda sudah mempunyai, insya Allah dari cetakan yang 1, 2, 3 sama, hampir sama, cuma nanti beberapa redaksi mungkin ada yang berbeda. Ya, gitu. Di EYD ya, di ejaan yang disempurnakan itu. Ya, benar-benar sekali. Dan untuk Anda saya ulangi kembali, untuk yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini ataupun topik yang sedang dibahas, bisa langsung melalui nomor WhatsApp di 0898 9298 926. Dan acara ini Ustadz didukung oleh Lazismu Wonosobo, MTTV Channel, Radio Purnama Sidi 98 FM, dan Majelis Tablik PDM Wonosobo. Baiklah Ustadz, untuk kajian pada kesempatan kali ini kita langsung ke Muqaddimah. Ya, langsung ke Muqaddimah. Jadi pemirsa yang ada di rumah yang sedang melihat saluran ini bisa langsung buka pada kitab Muqaddimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang saya belum menemukan syarah secara pasti. Ya. Kita ini kan sedang mengkaji matan. Matan itu isi ya. Ya, jadi ini adalah matan, ya. HP itu matan. Saya belum menemukan syarah, ya, kecuali yang beberapa hal sudah ditulis oleh beberapa komunitas Muhammadiyah sendiri, ya. Tapi secara resmi apakah itu sudah ditashkhih oleh Majelis Tarjih atau belum? Ya. Sehingga saya minta ampun kepada Allah, termasuk kemudian kepada Majelis Tarjih, barangkali dalam proses menjelaskan ini ada yang kurang. Ya, jadi kalau dalam tradisi kitab itu Mas, ya, ada matan. Ya, ini kita mencoba mengenal dulu. Ya. Matan itu isi. Ya, ini termasuk matan HPT. Karena nggak ada penjelasannya. Nah, di dalam matan itu nanti kemudian ada namanya syarah. Syarah itu menjelaskan isi. Ya, nah ini sedang kita lakukan ini Mas. Gitu. Nah, makanya saya minta ampun kepada Allah. Ya, jangan sampai kemudian justru yang saya jelaskan malah salah dan
tidak yang dimaksudkan oleh majelis tarjih tarjih. itu ya. Nah, ada lagi istilah hasyiyah. Ya. Apa Ya, itu, Ustaz? hasyiyah itu sebenarnya catatan dari sarah gitu ya. Oh, catatan Jadi kaki kalau kita lihat buku. bisa lebih tebal Oh, lagi, lebih tidak tebal sekedar lagi. catatan kaki. Iya, Jadi iya, iya. hasyiyah itu ya komentar-komentar dari sarah. Jadi ada Iya. matan apa namanya kitab gitu ya. Misalnya Iya. kalau fikih itu ada apa ya namanya eh fikih Sabina gitu ya, Sabinatun Najah. Safinatun Najah, iya. Ya nanti disarah lagi ada hasyah dan macam-macamnya. Nah ini juga sama saya kira Iya. ya kita sedang mencoba menjelaskan itu namanya sarah apa yang ada di dalam matan. Nah ini saya kira penting juga nanti Mas Tarji itu Iya. mestinya harus Memberikan sarah juga ya. memberikan sarah supaya Nggih. kemudian warga Sama. Muhammadiyah ini tidak salah di dalam Iya. memahami yang dimaksud oleh Mas Tarji. Iya, baik, Ya. baik. Nah, ini baik saya mulai dari muqaddimah ya, muqaddimatun. Ya, pendahuluan ya. Biasanya di dalam tradisi kitab itu Ya. mesti dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini hampir ya, karena ada dasarnya. Ya. Jadi kalau seorang muslim itu ya dan hampir kita lihat kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang muslim itu pasti dimulai dengan bismillah. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan bismillah ini. Misalnya kullu amrin dibalin la yubta'u bi bismillah bahwa aqta misalnya itu ya. Jadi setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Maka perbuatan yang dilakukan itu aqta terputus. Ya, ai la barokah. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya. Makanya sebenarnya ini banyak riwayat Mas. Jadi riwayat-riwayat tentang pentingnya kita membaca bismillah dalam setiap pembicaraan, dalam setiap perbuatan itu banyak riwayat dari banyak jalur. Ada yang mengatakan memang beberapa hadisnya dhaif, tetapi karena begitu banyaknya jalur periwayatannya sehingga masuk kepada hadis hasan. Ya, dari sisi isinya bisa kita amalkan. Ya. Ini kalau kita bicara dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan, ya itu kalau dari sisi tata bahasa itu ada namanya ma'mul, ya ada amil, ada satu yang dilakukan. Ya, nah, cuma ini mahdhufun, ini dibuang. Ya, betul, jadi setiap ada jar majrur itu mestinya harus ada ma'mul dan amilnya itu. Ya, jadi misalnya apa yang dibuang, yang diberubang itu adalah satu yang dilakukan dengan menyebut nama Allah saya makan misalnya gitu. Dengan menyebut nama Allah saya bekerja. Ada sesuatu yang dilakukan. Ya, sehingga kemudian ketika kita memulai setiap aktivitas apapun yang punya nilai kebaikan. Kan namanya apa ikrar kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki ini nusuki ini adalah seluruh aktivitas yang punya nilai kebaikan Mas. Itu yang namanya nusuki ya. Nah setiap aktivitas perbuatan yang di dalamnya ada nilai kebaikan itu ya harus didasari dimulai dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim saya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim saya makan. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Supaya apa? Supaya aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai keberkahan. Maka oleh ulama ahli tata bahasa ini kalau kita membahas bismillah ini panjang lebar. Ulama ahli tata bahasa itu memberikan penjelasan tentang fungsi huruf ba Mas. Gitu. Jadi ba itu telah melahirkan banyak dokter. Ya. Kenapa itu Ustaz? Karena ada tidak sekedar ba ini nggo pais-paisan bahasa itu ya enggak. Ya, ada maksud. Ya. Jadi banyak dokter yang hanya mengkaji huruf ba di dalam huruf bismillahirrahmanirrahim itu banyak melahirkan dokter. Ya.
Apa? Saya ingin sebutkan 3 hal saja. Ya. Ya. Jadi huruf ba ini secara fungsi ya itu adalah lil musahabah. Lil musahabah. Musahabah itu artinya membersamai. Kalau ma'a itu artinya juga bersama. Bersama, ma'a. Ya, ma'a itu artinya bersama. Cuma bedanya kalau ma'a itu bersama bisa jadi tidak barengan gini, Mas. Oh, oke. Ya, Tidak tapi berjajar gitu tidak ya. berjajar. Ya, ma'a itu bersama bisa jadi rontok di belakangnya. Tapi Iya, kalau lil musahabah ini sahib itu loh. Sohib. Dari kata sahib sangat rakat dekat. rakat itu. Nggih. Maka ketika kita melakukan satu aktivitas dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, kita sedang ini mengkerakatkan ya ya, bahasanya, bahasanya. gitu ya. Jadi Nggih. kita sedang bersama dengan Allah, Gitu. bersamai mencoba apa namanya aktivitas kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu fungsi yang pertama. Ya, sehingga kalau kemudian wis menyebut ini nanti kayak kadang sudah biasa pakai kadang bahasa Jawa ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Campur-campur. Ya. Jadi kalau kita melakukan satu aktivitas yang punya nilai kebaikan, ya, sudah menyebut bismillahirrahmanirrahim, ya, tetapi masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah, ya, berarti kita belum benar dalam membaca huruf ba itu. Ini arti lil musahabah. Yang kedua, ya, ba itu bermakna lil ilsaq. Ilsaq itu artinya nempel, Mas. Betul-betul kita jadikan Allah itu memang hadir dalam setiap aktivitas kita itu. Iya. Ilsaq. Kemudian yang ketiga ada litabarruk. Tabarukan. Ya, Keberkahan. Kita mengharapkan aktivitas yang kita lakukan dengan kita menyebut asma Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aktivitas yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya. Jadi kita minta ya supaya apa? Ada nilai tambah. Berkah itu kan al-barakatu itu kan ziyadatul khair, Mas. Bertambahnya nilai kebaikan. Berkah itu. Iya. Jadi berkah itu maknanya ziyadatul khair. Ya, bertambahnya nilai kebaikan. Dengan kita menyebut nama Allah di dalam setiap aktivitas kita, yang aktivitas itu ada nilai kebaikan, ada nilai kemanfaatan, maka akan menambah kebaikan kita. Ya, termasuk yang kita lakukan ini, ya. Insya Allah ya kita kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bertambahnya nilai kebaikan. Amin. Ya, apa yang kita lakukan ini, ya, dan tentunya ya apa yang menjadi satu motivasi kepada kita semua untuk terus belajar, dan kemudian agar amal yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Rasulullah SAW. Ya, ini berkaitan dengan muqaddimah bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi, jadi dalam semua tradisi ya penulisan kitab-kitab itu, kalau yang menulis orang muslim itu sudah pasti dimulai dengan bismillah. Ya, dalilnya banyak sekali. Ya, ada banyak riwayat. Ya, misalnya berkaitan dengan kullu kalamin au amrin dibalin la yuftahu bidzikrillah bahwa abtar. Ya, ini riwayat Ahmad. Jadi setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir pada Allah, ya, maka terputus berkahnya. Abtar au akto. Keberkahan, Mas. Ya, jadi kan sudah bekerja, ya sudah berkeringat, sudah kepanasan, tetapi nggak ada nilai keberkahannya. Ya, itu sama hanya dengan kita kan begini, satu aktivitas itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah kepadanya atau sekedar menjalankan rutinitas biasa itu kan ada 2 syaratnya. Ya, akhlasuhu. Ya kan? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendasarkan seluruh aktivitas kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyebut bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya kita sedang menjadikan Allah itu sebagai sandaran, sehingga kemudian kita menjadikan keberkahan dalam aktivitas itu. Ya, yang kedua adalah aswabuhu itu sesuai dengan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit barangkali berkaitan dengan penjelasan. Ini yang saya sebut sebagai sarah itu. Penjelasan dari bismillah. Dan itu ya saya tidak menjelaskan ismun itu apa.
Oh, nggih. Ya, Allah Ya, itu Allah apa? itu apa? Ar-Rahman itu nanti kajian Kajian tafsir. kajian tafsir untuk Ya, lebih lanjut ya. iya itu Kita kajian. di mukadimah saja sudah insya Allah ini nanti banyak Ini di iya kalau Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim sendiri itu nanti nggak selesai ini dalam Oh waktu. iya. Oke. Itu Mas Nggih, Iki. baik baik. Kemudian lanjutannya ya. Kita lanjutkan ya. Ah iya, baik, Oke, kita lanjutkan lanjutkan. beberapa kalimat. Setelah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, lalu Nggih. kemudian HPT menyebutkan aspek ketauhidan. Ya. Ya, ini memang Ketauhidan ini. berbeda dengan tradisi penulisan dalam kitab, Mas. Oh, kenapa itu Ustaz? Jadi kalau dalam kitab-kitab itu biasanya dimulai dari tahmid dulu, gitu ya. Iya, puji syukur ya, Memuji alhamdulillah syukur, itu ya dalam kemudian kitab-kitab. baru sholawat. Nggih, Nah, ini tidak ini. langsung Ya, tauhid ini. jadi dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam konteks tauhid, Iya. ya, itu Muhammadiyah itu berbeda dengan yang lainnya. Yang lain. Ya, kalau yang lainnya mungkin membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, ya, kemudian asma wa sifat gitu ya. Ya, Muhammadiyah tidak. Ya. Jadi dimulai dengan menjelaskan aspek ketauhidan. Apa? La ilaha illallah wahdah. Ya. Jadi tidak ada sesembahan, ya, tidak ada Tuhan yang hak, ya, yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sendiri. Ya, la ilaha illallahu wahdah. Ya. Jadi la syarikalahu, ya, Allah yang Maha Esa, ya, tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Ya, ini tidak terpisah gitu ya. Iya. Kalau yang lainnya itu kan bisa terpisah rububiyah sendiri, ada tiga itu ya, Ustaz. Ya. Ya, ini jadi satu. Ya, tidak ada Tuhan yang hak, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Nah, ini misalnya di dalam satu riwayat, ya, dikatakan dari dari Bukhari, ya, Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat dikatakan man syahida alla ilaha illallah wahda la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Jadi barang siapa yang bersyahadat, ya, bersaksi, ini kesaksian, ya, bersyahadat bahwa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Ya, ini jadi sandaran kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hal-hal yang lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menyebabkan kesyirikan. Ya, tidak sekutu baginya. Allah lah yang memberikan keselamatan. Allah lah yang memberikan keberkahan. Allah lah yang memberikan rahmat. Maka itu terangkum di dalam ucapan ketika kita bertemu dengan sama muslim itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu kesatuan. Ya, bahwa yang memberikan keselamatan itu Allah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Itu rangkumannya. Jadi wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ini berbeda ya. Iya. Jadi seorang mukmin muslim itu meyakini Isa itu hamba. Oh, ya, kan? Penekanan ya. Wa anna Isa Abdullah, hamba dia. Ya. Beda dengan pemahaman agama yang lain. Ya. Bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, seorang nabi dan rasul. Ya. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan Ruh padanya, dan bersyahadat pula, menyaksikan pula bahwa surga benar adanya, hak. Ya, ini keyakinan kita. Ya, jadi
wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya, neraka itu juga benar adanya. Adkhalallahul jannah, pasti Allah akan masukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, betapapun amal yang telah diperbuat. Ya, jadi selagi orang itu masih punya keyakinan, Selama yakin yakin kepada Allah, Allah. ya, la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah. Ini bagian dari bentuk kesaksian kita. Orang menyebut dengan kalimat syahadat itu. Ya, meyakini ya bahwa surga itu adalah hak, neraka itu hak, itu pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuat. Ya. Sebesar biji zarah. Iya, jadi sekalipun orang itu melakukan amal hal yang buruk selagi masih punya keyakinan. Iya, yang penting ya gitu ya. Maka ada penjelasan begini, Mas. Ya, Lagi. Jadi umat Rasulullah itu kan ada 3. Ya. Ya. Jadi yang pertama adalah dzalimun linafsi. Ya, ada umat Kanjeng Nabi itu yang menganiaya dirinya sendiri. Dzalimun nafsi. Ya, maksiat jalan. Tapi masih melakukan kebaikan, masih ya kan. Kemudian yang kedua al-muqtasid, yang tengah-tengah nggih. ya. Jadi ya perintahnya dilakukan, larangannya ya dilakukan, cuma kadang juga melanggar. Perintahnya juga sama gitu ya. Iya. Tapi tidak separah yang pertama. Iya. Gitu ya. Bukan separah yang dhalimul nafsi. Nah, yang ketiga itu sabiqun bil khairat. Ini yang terbaik ya. Ini yang terbaik. Sabiqun bil khairat, yang mendahulukan melakukan kebaikan. Ibnu Abbas itu menjelaskan ayat ini. Ya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini. Jadi siapakah sabiqun bil khairat itu? Mereka adalah yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Masya Allah. Ya. Tanpa hisab Tanpa surga. hisab. Orang yang mau surga tanpa hisab. Ya. Padahal jumlahnya cuma 70.000 Mas itu ya. Yang sabiqum bil khairat. Yang yadkhulunal jannata bi ghairi hisab itu. Ya, apa kita termasuk walam bisawab ya. Lalu yang kedua, muqtasid. Ya. Muqtasid itu dia mau surga hisaban yasira. Tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan hisab yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Ya, enggak terlalu lama kalau kemudian kita membahasakan hisabnya itu. Tapi semuanya mau surga. Yang 3 ya, itu. Ini tadi yang kedua ya. Yang kedua yang muqtasid. Ya, yang muqtasid mau surga ya dengan hisaban yasira. Tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dhalimul nafsi ini mereka juga masuk surga, Mas. Bi rahmatillahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya masuk surga umat Rasulullah itu. Yang masih punya keyakinan gitu ya. Yang masih punya keyakinan terhadap Allah. Ya. Punya keyakinan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya keyakinan terhadap Al-Qur'an misalnya. Punya keyakinan terhadap yaumul ba'ts ya. Ya, hal yang pokok ini nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang itu oleh Ibnu Abbas semuanya itu masuk surga. Hanya memang masing-masing akan ada proses-proses yang berbeda. Tapi akhirnya ya itu semuanya adalah masuk surga. Dhalimul nafsi itu masuk surga. Hanya saja di dalam proses untuk masuk surga itu mungkin dia masuk neraka terlebih dahulu. Pencucian terlebih dahulu. Makanya dalam fikih ini kita bicara fikih. Kita bicara fikih ini. Di antara fikih itu alat bersuci itu adalah api, Mas. Salah satu iya. alat bersuci api. Lawang dosa saja itu bisa hilang dengan api kan? Apalagi dalam hal bentuk kotoran najis. Kira-kira gitu. Itu menurut satu imam mazhab bahwa salah satu imam mazhab. Alat bersuci itu adalah api. Jadi misalnya kalau ada kalau dalam kajian fikih itu begini. Batu bata, misalnya gitu ya. Batu bata yang bahannya dari satu yang najis. Ya. Najis enggak itu?
Ya najis kan tetap najis. Iya. Ya. Kotor ya. Ya kan Iya. najis ya kalau kena ya batal. Nggih. Gitu kan. Kalau kita mau sholat. Tapi begitu dibakar, nah, maka najisnya itu menjadi hilang. Hilang. Itu diseumpamakan dengan tadi orang yang melakukan perbuatan dosa ya, tetapi masih ada keimanannya. Ya, ini dari aspek fikih ada sebagian ulama mazhab yang menjadikan api itu sebagai alat untuk bersuci. Kalau ulama Syafi'iyah tidak. Syafi'iyah enggak. Tidak. Jadi ini nanti kita bicara tentang aspek fikih itu di belakang itu. Ketika kita masuk pada bab taharah. Lalu yang selanjutnya ya, satu kalimat ini saja barangkali. Jadi tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Termasuk apa namanya? Man mata wa wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, jadi barang siapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Jadi ini pentingnya ya. Tapi memang tidak mudah. Makanya ketika orang nunggu nazak itu memang betul-betul harus dituntun itu. Kalau sudah ya kita nunggu ini orang nazak itu Mas ya. Jadi itu kan yang ditalkinkan kan la ilaha illallah. Kalau sudah ngucap sudah enggak usah diajak bicara. Ya. Yaitu karena akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, itu beberapa riwayat berkaitan dengan pentingnya lafaz ini ya. Lafaz. Lalu kemudian yang selanjutnya ya, wabihi al-haulu wal quwwatu. Ya, ini dengannya lah, itu berarti kembali kepada Allah. Jadi wabihi al-haulu wal quwwatu, wabihi dan dengan Allah al-haulu daya wal quwwatu dan kekuatan. Ya. Jadi tiada daya dan kekuatan melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi barangkali penyusun HPT ini betul-betul memang sudah memasrahkan dirinya, Mas. Bahwa kalau bukan karena daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan bisa merumuskan, menyusun ya kitab HPT ini. Ya, itu karena daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ada satu riwayat ya, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abdullah bin Qais, ya Abdullah ibnu Qais, kul la khawla wa la quwata illa billah fa innaha kanjun min kunuzil jannah. Ya, riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepada Abdullah bin Qais. Ya. Apa kata Rasulullah? Kul la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang kita lakukan pada kesempatan ini Mas Ogi ya. Kalau bukan karena daya kekuatan Allah, kita tidak bisa melakukan kajian ini secara rutin ya. Makanya kita mohon kepada Allah supaya diberikan umur ya. Amin. Ya kan, umur yang panjang supaya kemudian kita bisa melahirkan amal-amal soleh yang lebih baik lagi termasuk pada hari ini. Jadi ucapan la haula wala quwata itu kata Rasulullah fa innaha kanjun min kunuzil jannah. Itu adalah apa? Simpanan. Kanjun itu perbendaharaan. Ya, min kunuzil jannah, yaitu perbendaharaan dari surga. Makanya ketika kita mendengarkan muazin ya, mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan ucapannya berbeda dengan ketika kita mendengar Allahu Akbar, kita jawabnya harus sama sebagaimana ucapan muadzin. Iya. Tapi begitu mendengarkan hayya 'alas shalah, apa ucapan kita? La haula wala quwata illa billah. Karena juga sama. Kita tidak akan bisa ke masjid untuk menghadap memenuhi panggilan muadzin itu kalau tidak ada daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah. Allah, Mas. Jadi makanya apa namanya penting sekali ya bagian dari bentuk ketawakalan ya. Ketawakalan kita kepada Allah itu adalah apa? Kita meyakini ya bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bergerak, kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita bisa melakukan amal-amal kebaikan, itu semua karena daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bergerak, semuanya itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk ketawakalan dan ketawadukan ulama-ulama majelis tarjih itu, Mas. Masya Allah. Ya. Jadi makanya ini dimulai dari dulu ini di awal mukadimah karena biasanya langsung memuji. Iya. Ya, jadi ini aspek apa namanya tauhid yang kemudian didahulukan di dalam menjelaskan di dalam mukadimah ini. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haul wal quwwatu. Oke, sampai situ barangkali Mas Hegi. Baiklah, Cak Sun, pemirsa MTTV dan pendengar radio Purnama Sidi. Ini juga kita sudah memasuki di kalimat pertama tadi ya, Iya, Cak Sun. belum satu paragraf ini. Belum satu paragraf Iya. gitu ya. Tentang mengenai bagaimana dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga ada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tadi kita juga sambung, kita dengarkan semua karena daya dan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan sesuatu hal seperti itu ya. Ya. Ada satu pertanyaan Ustadz seperti ini tentang tadi penjelasan bahwasanya umat Rasulullah itu dibagi menjadi tiga kriteria. Ada Ya. tiga ya, zalimul linafsih, muktasid dan Sabiqun bil khairat. Ya. Bahwasanya kalau mereka meyakini di dalam hati mereka tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah untuk zalimul linafsi sendiri, bagaimana mereka menzolimi diri sendiri, dan caranya adalah dengan tadi selalu berusaha ya untuk melakukan kebaikan, dan ketika di akhirat mereka kalau masuk surga adalah mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Iya. Nah, untuk mendapatkan rahmat dan syafaat, untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah itu seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi menganiaya diri sendiri itu tidak melaksanakan perintah Allah itu menganiaya diri sendiri. Ya. Gitu. Jadi melanggar yang dilarang itu juga menganiaya diri sendiri. Kan harusnya seorang yang meyakini bahwa Allah ya sebagai pencipta, Allah sebagai tempat di mana kita menyembah padanya itu harusnya kan itu bagian dari sikap kita sami'na wa ta'na. Sehingga ketika orang itu melakukan perbuatan dosa itu sebenarnya dolimul nafsi. Sudah mendolimi diri sendiri. Mendolimi dirinya sendiri karena perbuatan dosa yang dia lakukan di dunia itu pasti nanti akan berefek nanti di akhirat. Kan itu. Itu namanya mendolimi dirinya sendiri ya. Dan sudah ada larangan dari Allah bahwa itu nggak boleh dilaksanakan. Sehingga kemudian kok dia melakukan. Tetapi begini ya. Jadi takdir ya, kita nanti bicara tentang takdir. Takdir buruk bagi orang yang berlaku maksiat itu berputus asa. Ya, seolah-olah kemudian wis kadung salah dosa terus itu takdir buruk, padahal ya ada ruang di mana orang itu ketika mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Maka takdir baiknya orang maksiat pada Allah itu dia bertaubat. Sehingga kemudian khauf dan roja itu kan harus berimbang, Mas. Iya. Ya, orang tidak boleh terlalu berlebihan dalam rojaknya. Nanti kan dosa saya tobat itu mesti diampuni. Iya. Tapi begitu membesarkan dosanya harus semua tobat mati. Mati. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Masalahnya kan gitu ya. Sehingga kemudian waktu berbuat dosa itu ya barangkali ini bagian dari ujian ya. Maka orang tidak boleh menghina ya, atau bahkan
menyandarkan kepada Allah sesuatu yang Allah punya. Misalnya begini, tidak akan pernah diampuni oleh Allah kamu. Saking mangkele kan gitu ya. Ya. Ya, nggak bakal diampuni ya, dosamu itu begitu besar. Oh Ya, tidak. tidak. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena Allah punya Ghafurun. Ya, Ya, Allah punya Afuun. Afuun itu sebelum minta ampunan sudah diampuni. dimaafkan. Ghafurun itu kita harus meminta. Ya, jadi nggak boleh kita menyandarkan satu kepada Allah padahal Allah itu punya. Ya. Ya. Jadi tetap saja kita mendoakan. Tetap mendoakan. Ya, supaya kemudian orang yang bermaksiat kepada Allah itu Kembali. diberikan hidayah kembali kepada jalan yang lurus. Makanya tadi saya katakan ini penjelasan Ibnu Abbas. Oh ya. Ya. Ibnu Bisa Abbas. dibaca di dalam Khosais Ummatil Muhammadiyah. Ya, ada kitab namanya Khosais Ummatil Muhammadiyah itu di penjelasan awal-awal itu ya menjelaskan tentang umat Muhammad. Itu dibagi 3 itu. Ya, dhalimul nafsi, al-muqtasid, sabiqun bil khairat. Penjelasan Ibnu Abbas, semuanya masuk surga. Ya. Ya, semuanya masuk surga. Hanya prosesnya itu yang kemudian berbeda-beda. Ada yang masuk surga bi ghairi hisab. Itu sabiqun bil khairat. Ada masuk surga itu hisaban yasira, tetap dihisab oleh Allah. Tapi sederhana ya. Tapi hisabnya itu yang sangat mudah. Nah, dhalimul nafsi ini panjang dia di padang mahsyar itu menunggu ya sampai kemudian dia dihisab oleh Allah, dibalas oleh Allah, lalu kemudian karena masih punya keimanan. Ya kan? Masih punya keimanan sehingga masih ada klip-klip di dalam hatinya itu 5 watt gitu. Ya gitu kan? Maka Rasulullah SAW memberikan syafaat itu juga atas izin Allah. Atas izin Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu wewenang Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat inna syafaati li ahlil kabair. Syafaat itu untuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Jadi asalkan orang itu mau dan niatan ya. Iya. Oke, gitu Mas ya. Jadi ini baru 1 kalimat ya. La ilaha illallah wa la syarikalah wa bihil haulu wal quwwatu. Baiklah, pemirsa MTTV dan pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya mengenai kitab Himpunan Putusan Tarjih yang di paragraf berikutnya, kalimat berikutnya bisa Anda sampaikan dan bisa Anda kirimkan ke nomor 0898 9298 926. Terima kasih banyak Cak Sun atas kesempatan yang telah diberikan pada kali ini. Mudah-mudahan ini menjadikan jalan kita untuk menambah tadi ya kebermanfaatan kita dan tidak ada daya upaya kecuali Allah yang menggerakkan hati kita untuk bertolabul ilmi. Seperti itu. Demikian acara Karisma pada kesempatan kali ini, kajian religi Islam berkemajuan yang didukung oleh Lazis Wonosobo, MTTV Channel, Radio Purnama Sidi 98 FM dan Majelis Tablik PDM Wonosobo. Terima kasih banyak. Kita jumpa lain waktu lagi. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.